Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Ustazah Latifah dalam video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tematik bahasa Indonesia dengan referensi IPS. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, dibuka halaman 82 tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial. Lingkungan memungkinkan masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang beragam. Lingkungan juga membuat kehidupan masyarakat beragam. Nah, di dataran rendah, manusia mudah membangun pemukiman karena fasilitas transportasi juga mudah dibangun. Masyarakat menjadi mudah untuk bepergian. Mereka juga mudah untuk berkumpul dan melakukan kegiatan bersama. Kemudahan itu membuat dataran rendah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Fasilitas umum seperti pasar dan kantor pemerintahan banyak dibangun di dataran rendah. Sebagai pusat ekonomi, dataran rendah ramai didatangi orang dari berbagai daerah. Mereka datang untuk mencari pekerjaan. Itulah sebabnya masyarakat di dataran rendah memiliki mata pencaharian yang beragam. Dataran rendah umumnya memiliki udara yang panas. Rumah di dataran rendah memiliki banyak ventilasi yang lebar. Penduduk di dataran rendah umumnya memakai pakaian yang tipis, tidak terlalu tebal, agar tidak gerah. Nah, tujuan mereka agar mereka tidak terlalu kepanasan. Yang berikutnya adalah pantai. Pekerjaan masyarakat di tepi pantai umumnya adalah nelayan. Nelayan menangkap ikan menggunakan perahu atau kapal. Perahu itu dilabuhkan di pinggir pantai. Ikan hasil tangkapan nelayan dijual ke pasar ikan di sekitar pantai. Kegiatan memperbaiki jalan atau bagian kapal yang rusak juga dilakukan di tepi pantai. Kegiatan nelayan banyak dilakukan di sekitar pantai. Tempat tinggal nelayan disebut sebagai kampung nelayan. Kampung nelayan biasanya terdapat di pinggir pantai. Dengan begitu, mereka lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya. Rumah di sekitar pantai biasanya berbentuk rumah panggung. Bentuk tersebut bertujuan agar air laut tidak mudah masuk ke dalam rumah. Para nelayan berasal dari nenek moyang dan suku bangsa yang sama-sama nelayan. Seperti di dataran rendah, daerah pantai memiliki udara yang panas. Rumah-rumah di pantai biasanya memiliki banyak ventilasi. Pakaiannya juga agak tipis agar tidak kepanasan. Yang berikutnya adalah pegunungan. Seperti yang kita ketahui, pegunungan memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Ada yang tinggi sekali, ada yang rendah sekali, tidak datar ya. Inilah yang membuat masyarakatnya tidak bisa tinggal menyatu. Mereka tersebar di sekeliling gunung. Kelompok-kelompok masyarakat membangun tempat tinggal di dekat sumber air. Tempat tinggal masyarakat tersebar seperti mengelilingi gunung. Masyarakat daerah pegunungan sangat mencintai alam. Mereka bergotong royong untuk menjaga kelestarian alamnya. Mereka sadar bahwa kehidupan mereka bergantung kepada alam. Apabila alam di sekitar mereka rusak, maka kehidupan mereka juga akan terganggu. Rumah masyarakat di daerah pegunungan umumnya beratap rendah. Ventilasi udara juga sedikit. Fungsinya agar udara di dalam rumah tetap hangat karena di daerah pegunungan hawanya dingin dan biasanya orang-orangnya memakai baju yang tebal-tebal. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah pengaruh lingkungan terhadap kehidupan budaya. Setiap masyarakat memiliki kebiasaan hidup. Kebiasaan masyarakat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi budaya. Yuk kita bahas pengaruh lingkungan terhadap kehidupan budaya. Yang pertama di dataran rendah.
Pusat kegiatan biasanya terdapat di dataran rendah seperti yang disampaikan tadi ya. Nah, penduduknya berasal dari berbagai wilayah di sekitarnya. Mereka ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Penduduk di dataran rendah terdiri dari berbagai suku bangsa, mereka bersatu gitu kan, dari mana-mana. Mereka memiliki budaya yang berbeda-beda. Jadi penduduk menjadi lebih terbuka pada budaya baru dan lebih modern. Di kota biasanya lebih modern, lebih terbuka, lebih banyak budayanya macam-macam. Yang kedua adalah pantai. Kehidupan masyarakat di daerah pesisir pantai sangat tergantung kepada laut. Pekerjaan mereka kebanyakan nelayan dan sangat bergantung pada cuaca. Jika cuacanya baik, maka mereka bisa pergi ke laut. Jika tidak ya mereka menunggu dan biasanya disambi dengan berdagang atau gimana. Nah, kegiatan melaut cukup berbahaya. Badai kadang terjadi dan dapat membahayakan nelayan. Kondisi ini menyebabkan karakter atau sifat dari masyarakat pesisir pantai itu memiliki karakter yang keras, kuat gitu ya, karena mereka terbiasa menghadapi bahaya. Pekerjaan melaut juga membuat mereka bersifat terbuka. Penyebabnya kadang mereka harus mendatangi daerah baru untuk saat melaut, saat sandar gitu, mereka harus ke daerah yang baru dan menerima budaya-budaya baru. Penduduk di wilayah pesisir biasanya memiliki adat yang kuat. Mereka menghormati laut yang memberikan mereka sumber penghasilan. Beberapa wilayah memiliki adat memberikan sesajen pada laut. Nah, ini nggak boleh ya, kalau di Islam kita tidak boleh memberikan sesajen karena ini perbuatan yang syirik. Jika di Islam kita berterima kasih pada Allah dengan bersedekah, dengan mensyukuri nikmat dan selalu bersyukur memperbaiki amal-amal kita, tidak memberikan sesaji. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pegunungan. Budaya masyarakat di daerah pegunungan tidak jauh berbeda dengan masyarakat pantai. Masyarakat di daerah pegunungan hidup dari hasil alam. Setiap hari masyarakat memanfaatkan alam. Hasil alamnya berupa kayu untuk membangun rumah, ada juga hewan, buah-buahan, sayur-sayuran untuk bahan makanan. Dengan melimpahnya rezeki dari Allah lewat gunung, pantai, kita harus selalu bersyukur pada Allah dengan memeliharanya dengan baik dan selalu bersedekah. Ada beberapa adat dari masyarakat pegunungan yang dilakukan untuk mewujudkan rasa syukur, tapi mungkin kadang ada yang salah sedikit dengan memberikan sesajen. Nah, itu yang harus dipahami anak-anak, bahwa kita bersyukur pada Allah, tidak memberikan sesajian. Siap anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk tugas hari ini silakan anak-anak mengerjakan ayo membangun kompetensi. Dibaca ceritanya, kemudian dijawab, dicentang mana yang sesuai, terus diuraikan yang bawahnya alasan atau uraian yang harus dijawab. Gitu ya anak-anak. Jangan lupa difoto kemudian kirimkan ke ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuntas sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf dari ustazah. Jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu bersyukur dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.